Bismillahirrahmanirrahim. Mal arif man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Balil arif man la isyarata lahu li fana'i fi wujudihi wa intiwa'i fi syuhudi. Wah, ini jan sulit, dalam sekali. Bukanlah orang yang makrifat atau bukanlah orang makrifat itu orang-orang yang ketika isyarah langsung menemukan isyarahnya. Ketika tangan diangkat, Allah langsung turun tangan. Kalau sampai dia melihat itu, berarti belum makrifat hakiki. Belum makrifat. Kalau melihat itu dia, tapi kalau Allah memberi, dia langsung melihat Allah, tidak melihat isyarahnya. Ya Allah. Jadi hanya tipis sekali. Apa? Bukanlah orang makrifat, orang yang masih melihat isyarahnya, walaupun ketika dia ngangkat tangan, Allah langsung turun tangan. Orang makrifat itu ketika melihat apa-apa, dia melihat Allah, tidak melihat isyarahnya. Kalau melihat doanya, masih melihat ijabahnya, dia masih melihat makhluk. Makrifat itu melihat Allah. Makrifat itu apa? Melihat Allah. Ya Allah, angel ya. Jadi kalian bisa makrifat ketika apa? Semua kau melihat Allah kabeh. Allah kabeh. Jadi orang yang makrifat bukanlah orang yang ketika isyarah langsung dia melihat isyarahnya, langsung menyaksikan keajaiban isyarahnya, tapi masih berkutat pada keajaibannya, masih berkutat pada pasudan terus. Ya Allah, terang. Dia melihat terang dan merasakan, wah, tidak makrifat. Terhijab dengan ijabahnya tadi malahan. Tapi melihat Allah kabeh. Cepetan melihat Allah daripada melihat hasil. Kalau kita masih melihat hasil, kemudian melihat Allah, itu hasil. Kadang ndak hasil muring-muring nang Allah. Terase wong biyen, kalau baik ini murni dari Allah, kalau ada salah ini murni dari saya. Sebenarnya gitu. Ya Allah. Nah, kita kadang enggak. Kalau jelek dia aku, kalau baik dia aku, kalau jelek muring-muring nang Allah. Ya kurang apa saya ini? Waduh. Sampeyan kurang apa? Ya kurang ajar. Kurang renoren. Dapurane jen, dapurane dayat. Ngene. Kurang apa saya ini? Kalau makrifat itu sudah melihat Allah, enggak melihat keberhasilan, enggak melihat keajaiban. Bon, jadi bukanlah orang makrifat orang yang ketika isyarah langsung menemukan hak, menemukan Allah lebih dekat daripada isyarahnya. Padahal itu. Tapi orang makrifat itu orang yang sudah tidak punya isyarah. Enggak punya isyarah, bahkan tidak ada bersitan isyarah tidak ada. Orang makrifat itu sudah tidak ada apa ya? Allah, dia menyatu dengan Allah. Al-Khalaj, ya. Terus siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Terus Syekh Siti Jenar itu sudah tidak punya isyarah. Sudah tidak punya isyarah. Ya, tapi agak penak ya. Kalau isyarah itu apa tuh? Pemberian sebenarnya. Ilham. Pemberian spiritual apa? Kerentek. Kongkon minta apa? Suruh apa? Itu saja kalau masih melihat itu aqrabu ilah minal haq,
lebih dekat isyarahnya daripada itu masih terhalang. Masih terhalang. Tapi orang yang makrifat itu yang sudah tidak punya isyarah karena dia melihat Allah. Allah. Iya, masya Allah, tawibis banget, tawibis banget. Lalu wis Allah, Allah. Iya, cara sir ngono, Allah kok. Masya Allah nggak iso. Cara sir. Jadi lek tak amati orang makrifat wali-wali itu tidak banyak minta. Seandainya minta pun untuk perjuangan, untuk dakwah darurat, untuk umat. Tidak ada yang untuk sendiri. Sampai lihat. Dan mintanya itu bukan karena isyarah lagi, tapi karena Allah. Melihat Allah. Ya mesti bisa tuh. Melihat Allah. Kalau minta masih menunggu isyarah ya apik sudah. Mesti dijabah, tapi ya suwi. Kalau dapat isyarah, tapi ya kalau dapat, kalau tidak dapat, ya tidak minta-minta. Tapi kalau wali-wali tidak banyak minta, juga tidak nunggu isyarah, dia langsung minta Allah, minta kepada Allah, melihat Allah. Allah masa gak iso? Yang ini langsung, kadang gak ngerentek. Jadi sampean itu doamu sendiri masih perlu diistighfari. Istighfarmu masih perlu diistighfari karena istighfarmu itu hanya menjadikan Allah sebagai jembatan untuk di atasnya. Allah kok ada yang di atasnya. Iya tahu njaluk sugih, njaluk bojo ayu, minta. Ini kan berarti Allah hanya kok jadikan jembatan. Istighfarmu aja perlu diistighfari. Doamu juga perlu diistighfari. Karena kau berdoa tidak melihat Allah. Kau minta itu kayak tidak. Kok tidak hasil, kok tidak dijabah. Berarti masih kotor permintaannya. Kalau wali-wali itu tidak banyak minta. Kalau tahu minta, tidak untuk nafsunya. Tapi ditoto semuanya. Untuk agama, untuk perjuangan. Dan mintanya ini adalah karena semata-mata mendapat perintah. Ini juga perintah. Isyarah. Pas gak duwe apa-apa, kadang enek isyarah ini lho sampean tak critani bahasa isyarah ya. Tapi ya mbuh tenan mbuh bukan, mbuh betul mbuh ndak. Sampean dimintai tolong orang. Itu. Habis itu sakitnya apa? Oh, ketika wiridan atau ndak moro-moro tepak omong-omongan mungkin ya saya baca ini, lakukan ini, suruh anu ini. Itu sudah luar biasa itu. Kadang ndak metu-metu sampai diwirid nggak metu-metu. Ya akhirnya ndamel syariat saja. Tata cara dari ulama-ulama ahli tib, ahli tabib. Tapi kalau sudah bahasa isyarah, kadang ndak wajar. Kayak Mbah Holil itu. Antara butuhannya dengan yang diberikan kadang tidak masuk akal. Tapi wong isyarah. Tapi yang isyarah. Itu saja kalau masih dilihat masih menjadi penghalang. Masih menjadi penghalang. Ya Allah. Kadang lewat mimpi suruh baca sholawat. Kadang apa gitu. Itu saja. Tapi kalau sudah Allah, ya paling tidak jaluknya apa kok jaluk? Jaluk ya dikongkon saja, diperintah saja. Ini juga karena Allah, diperintah Allah, melakukan perintah Allah. Orang-orang makrifat yang sudah makom fana, sudah makom bakok, makom mahabbah, mau seneng kok. Senangnya itu sudah tidak tanggung-tanggung, 100%, 1000% pada Allah. Jadi tidak ada yang lain. Ndelongop tok kadang. Sampai ndelongop tok gak makan. Apa makan? Buat apa? Itu makhluk. Aja mbak terak nih, Bang. Itu makhluk itu makan itu. Ndak senang apa-apa. Sampai ndak makan apa mah, seenak tok. Badannya yang kalah kadang. Sampai badannya kalah.
hinggapi lalat-lalat, semut. Akhirnya ada yang kasihan, dibersihkan. Marah, siapa yang mengganggu kenikmatan saya ini? Dirubung lalat, dirubung semut, ada yang nolong katanya mengganggu. Masya Allah. Oleh awak dewe ya, sembuh kah kapan tekan nang makom ini? Jadi, kadang semua agama sekarang mengalami penurunan spiritual. Cina itu walaupun Buddha dulu kan yo gitu. Jadi pembersihan jiwanya ya nang Allah. Allah Cina karo Allah dewe ya sama. Allah ini yang sulit membedakan juga. Terus Mbah Munoto sakjane lek wis lepas dari syariat masing-masing. Ya, katanya Mbah Munoto, kalau sudah lepas dari syariat masing-masing, itu nyampenya ya sama. Aja mbok omong nih agama semua sama lah ya. Jangan kau bilang semua agama sama, ndak. Titat inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah adalah Islam. Paling tidak yang paling sempurna cara mengaturnya untuk melepaskan jiwa pada Sang Pencipta adalah Islam. Digowo dengan kalau Islamnya baik, inna dina indallahil Islam. Kadang orang Islamnya yang tidak begitu paham secara lahir batin memahami Islam mayoritas, tapi yang tuangkar terus ya Islam. Islamnya baik, tapi ya yang tukang nyolongan sandal ya orang Islam. Kadang santri kok. Sandalnya daya bisa hilang. Itu pelajar-pelajar Islam. Daya sandalnya. Kemarin di Anur apa di mana itu saya? Oh enggak di Anur, di mana itu? Sandal hilang. Oh enggak di mana? Moring-moring, Mas, pengurus. Ini loh sandal hilang. Di mana itu? Bukan di Anur. Saya karep kula saya ngomongi pengurus ngelak-ngelakne pengurus pondoknya. Tiba itu tamu saya di sini bingung nyari sandal. Oh, Pak Buan hum tiba. Anur udah ya waduh. Islamnya baik. Jadi kalau kata Mbak Munata Pak, kalau sudah meninggalkan syariat masing-masing, ini nyampenya. Tapi saya enggak, yo ikut cuman masih meraba-raba. Sama mungkin juga bertanya, orang Buddha itu kok ya mustajab melepaskan jiwa? Apa ditolong demit, ditolong jin, apa ditolong Allah? Ada apa ditolong Allah? Iki bahasanya bahasa di luar syariat. Bahasa di luar syariat. Syariat itu lek jare Mbah Munoto untuk orang-orang yang tidak tahu jalan. Ini kelebihannya Islam. Ada gerbong untuk orang-orang buta-buta seperti kita yang tidak tahu jalan. Ditoto mbek Kanjeng Nabi, Masya Allah, sampai mulai mau tidur sampai tidur lagi ditoto, makan, cara mandi. Ini kelebihan Islam. Tapi terus saya emang kok lek wis di atas syariat ini nanti wallahu a'lam bishawab. Orang Buddha itu tambah rumit itu. Untuk bisa memakai baju biksu itu ndak boleh lepas, ndak boleh ganti kemana-mana, ngilangi rasa, mateni rasa, nggak kepengen gaya. Ini harus menyatu. Harus menyatu pakaian kayak gitu itu katanya berapa tahun. Ndak boleh. Bahkan orang-orang Nasrani, pastor yang sudah biarawati, yang sudah suster, yang sudah apa itu di atas kan ndak kawin, ngilangi rasa. Dia ndak kawin, ndak nikah. Padahal duwe nafsu, mateni nafsu. Islam yang paling baik, mateni nafsu yang mbek nikah. Islam luar biasa. Jadi untuk meninggalkan misahne rogolan rasa, misahne rogolan sukma, tirase misahne rasa lan pengrasa. Ngerti ya men? Misahne raga lan rasa, misahne sukma lan raga, misahne rasa lan pengrasa.
Wes bingung Bambang apa iki. Aku ngertine roti titik rasa Bang ya. Rasa lan pengrasa. Rasa iki sik panca indera dijiwit loro. Lek pengrasa jiwa. Pengrasa itu sudah aja. Sudah terbang ninggal ke rasa. Wis gak duwe pengrasa, gak lara apa-apa. Mbuh saiki nang ndi ilmu iku sing ngrasakne ya sapa? Aku ya ora ngerti apa. Masya Allah. Wes tetap Islam, inna dina indallah. Ini yang sulit dipahami. Sulit dipahami. Hanya orang-orang yang paling penak yang gandol Kanjeng Nabi Muhammad. Kita itu buta. Jangankan di alam dunia, untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta kita buta. Kami tersesat ya Rasulullah, tidak tahu jalan kembali pulang. Kita kan mau pulang. Ya Berabil, kita mau pulang. Kami tersesat ya Rasulullah, kami tidak tahu jalan kembali pulang. Ya, sampean alhamdulillah, mondok ini sampean alhamdulillah. Pokoknya gandol golek jalan. Berarti berapa juta miliar orang yang tersesat tidak tahu jalan kembali pulang. Oke ya Pak, enggak banyak Pak, sing nang donya iki. Seandainya kita ini semuanya mau kembali pulang. Yang tersesat jalan tidak tahu jalan kembali pulang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jangankan orang biasa, guru-guru sing akeh jamaah sik wallahu alam bisa apa. Yang banyak jamaahnya sik Mas. Jadi tanpamu kami hanyalah debu. Astagfirullahaladzim. Pentingnya ngaji di sini. Terus ngaji Bang ya, ngaji. Kamu koyo malianuan Bang, ngaji tenan Bang. Sequr'ane ditandani biar cepet hasil. Setelah Quran nanti pengen hafalan apa pengen ngaji syariat, sampai syariat terus tasawuf, hakikat. Jadi hakikat teman Bang. Allah. Hasane apa-apa Allah gitu. Jadi hakikat kabeh. Tawan juga zikir alhamdulillah. Alhamdulillah apa-apa wis kaya nikmat tok sak enek wis gak enek blas. Ana apa alhamdulillah. Alhamdulillah ate nyeleh kompo nang omahe wong gak enek wonge. Pak ndak ada. Delok ngenceng nang kaca lho kok ana wong wedok andukan tok alhamdulillah. Ariatis bojone iki alhamdulillah. Hakikat Bang berarti. Hakikat ajak gitulinan ya. Wong jerit-jerit Melayu ya Bambang wis dadi ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Yes. Antara buta terus buta dan tersesat, buta tapi ikut jalannya orang yang tahu jalan, sudah mulai dikasih senter oleh Allah dari jauh. Ya, ini kalau sudah ada senter namanya isyarah. Sudah punya senter. Apa senter itu? Lampu dari dalam. Itu masih melihat Allah dari jauh. Makrifat perlu. Kalau sudah makrifat sudah taqarrub, dekat. Kurbah fi maqamil kurbah, dekat. Ini sudah, kalau untuk kita Ahlussunnah wal Jamaah sudah pada makom terakhir, makom kurbah. Makom kurbah itu ya mepet, tapi kita Allah ya Allah, cuman sudah melongo. Ini ahli makrifat, ahli manunya orang ahli sunnah sudah makom kurbah. Ada yang berani lagi saking asyik menyatu. Jadi makamnya sudah bukan kurbah tapi wihdah. Gak berani lah kita ya. Piye lek wihdah. Kuatire ngaku Allah nanti. Allah dan alam, Allah dan kita itu apa? Wah, jangan bahas itu sudah. Ini tidak berani.
Orang masih pokoknya masih mengaku manusia, tidak berani. Saya pernah tanya pada guru saya, sudah pokoknya. Berarti kita dengan Allah itu, saya tidak berani mengatakan. Tidak berani itu apa? Bukan ranahnya. Apa kalau diomongin nanti malah hancur semuanya sudah. Tidak berani zaman. Oh, sampeyan tak omong iki tambah karo-karoan. Ngaji Bang ya Quran juz pira Bang? Yang buat juz pira Bang? Sekali bahas witah. Ya ra. Bahas witah Bang ya. Ya ada bahas. Nanti ada makom makrifat, ada makom sudah makrifat itu wis enak tok sama Allah. Allah semua akhirnya makomnya mahabbah. Wis tidak ada cinta yang lain kecuali pada Allah. Setelah itu sudah tidak ada lagi apa dunia, ngeridu apa wis ditinggal. Akhirnya sudah makom syauq, rindu. Kemakrifatannya malah menjadikan dia semakin rindu. Kemakrifatannya semakin menjadikan rindu. Makrifat itu bertemu, melihat. Tapi kalau bertemu manusia, kita sudah habis rindu. Rindu pada pada orang tua. Ketemu WA atau video call atau sudah ketemu. Tapi lain Allah tidak bisa. Karena apa? Khoyalat kemakrifatan itu ribuan. Masuk dalam satu ruang. Wes. Di atas di depannya masih ada masuk ruang lagi di atasnya tambah wes. Sampai geti Allah sampai darahmu Allah semua Allah. Kalau zikir tidak hanya lesannya, semua badannya ada lesannya Allah. Tidak hanya ada lesannya, semua badannya ada jantung hatinya Allah. Itu saja tidak bisa terobati. Tidak bisa terobati. Tambah rindu. Karena tingkatan kemakrifatan tidak bisa kamil, tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna. Sampai-sampai kalau sudah makam syauq, rindu yang tak terobati, pengen dang mati tambah senang karena ketemu langsung. Kematian adalah pintu untuk menemukan. Jadi Sayyidi Jenar itu ketika mau dieksekusi, Al-Halaj mau dieksekusi, malah senang. Sebenarnya itu benar semua. Antara Wali Songo dengan Siti Jenar itu khazanah. Istilahnya kekayaan kemakrifatan, benar semua. Cuman untuk skala umum syariat, daripada kita milihkan Siti Jenar, yang lain yang tidak sampai pada makamnya adalah, jadi Siti Jenar memilih terus pada makamnya, Wali Songo memilih untuk mengeksekusi, membunuh Siti, benar semua. Namanya hazanah. Lah sing bahaya itu santri-santrinya Siti Jenar yang tidak tahu apa-apa, koyok-koyok berada di makom fana. Gak kena nanti namanya. Istilahnya ya melak syariat itu sebenarnya. Nanti ini namanya hazanah, kekayaan spiritual. Namanya seneng sing ngene iki terus digali. Wae jen iku golek ilmu tekan jero jen. Golek kon jero apa awah tersesat ya. Aja golek ilmu dhewe gak enek gurune. Nanti gurune setan. Ngene. Golek dalan nang Allah jare. Suwi golek Allah kok ketemu Sunan Kalijaga. Tenan Sunan Kalijaga tenan. Sampeyan wis iso ngrogo sukma bari basane. Ketemu Sunan Kalijaga. Digonceng beda wis. Oh, aja percaya iki demit iki. Setan ini yang mengaku Sunan Kali. Golek Allah masih Syekh Abdul Qadir Jailani. Udeng-udengan ambune wangi. Syekh Abdul Qadir Jailani. Alah. Cobaannya banyak, setan nanti yang masuk. Kalau tidak ada guru, itu kalau zaman la syaikha lahu fa syaihu syaiton. Itu jalan spiritual itu.
Orang yang tidak punya guru, gurunya itu spiritual. Kalau baca kitab saya ini semuanya petuk. Ya, gurunya ya kitab ini. Penting murid ini genah. Ya, sampean nawu syarab napil tasrif berapa lapal, imriti ra teko-teko atene ya tambah gak kena kabeh. Ngaji. Kalau ini bahaya. Kadang begini. 2 hari 2 malam. Lah iki apa ya, men? Awas. Masih ngaku malaikat Jibril. Pertama, bayang-bayangi sampai hari keberapa malam pertama wis mulai nang ndi kono sampai nang guwa dan nang di mana hening bahaya. Kalau untuk keheningan, mengasah intuisi, mengasah talenta, mengasah istilah ketajaman itu seberapa jamnya cukup. Allah. Terus membersihkan ini saja, membersihkan saja. Nanti supaya banyak insting, banyak feeling. Tapi kalau melebihi bahaya nanti. Kejaba lek enek gurune. Sunan Kalijaga guru Sunan Bonang. Mulai pertama sampai ditumbuhi barongan pring. Enek gurune bahaya. Teman saya ngamalnya sholat naria. Allahumma sholli sholatan kamilah salim salam taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil qatang farjul. Diresapi. Tiap malam 4444. Padahal naria sakmono suwine lho. Allahumma sholli sholatan kamilah salim salam taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil qatang farjul wa tuqaddu bil hawayat nalu bil khusran sallallahu alaihi wa karim wa ala syabbi fi kullam khadi wa nafasim. Wah. Sisi melebu, koyok pertama medi sing jelas-jelas medi itu paling wong wedok kelebat. Kadang banaspati, kula mangap katanya plok. Wah, ambil ya ra sida. Tenang ae, gak mungkin njajal Bang. Ono ulo. Wah, jingkat gak dadi. Golek gak dadi dicoba masih ulo ta. Ngelubet di awakmu. Pokoknya nek gurune lek gak nek gurune bahaya. Kok tingkatan terakhir sing cobaane malah jumlahnya wali-wali. Bukan wali itu. Ya lewat mimpi mungkin. Kadang ya wong golek Allah. Berarti yang nemoni golek Allah di mana? Wallahu alam bisa. Wis. Gak diterusne. Ngaji yo ae sing mulang-mulang, engko lek wayahe lak wayahe to. Lek urung wayah aja mbok wayah. Nih, ana wadah, ana jatah, ana wayah. Wadahmu kuwi isi enek apa ora? Jurumiyahmu wis apal apa ora? Tasrifmu wis apal apa urung? Najis halal harammu wis pas apa urung? Wadahe rong enek. Apa ini nguber wayah ya tangeh lamun jatah memang jatah mari ngono wayah lek wis wayahe sing penting wadahmu dandanono masyaallah al-isyara al-fatihah